ruang yang hening dan penuh cahaya temaram, cerita-cerita agung dari masa silam kembali hidup. Di balik layar putih ini, tangan-tangan tua memainkan bayangan, menghadirkan kisah Mahabharata dan Ramayana yang telah diwariskan turun-temurun. Inilah dunia pedalangan, seni yang tak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, menyampaikan filosofi hidup, nilai moral, dan kebijaksanaan orang Jawa. Namun pertanyaan besar menggantung di antara tabuhan kendang dan sabetan wayang. Siapa yang akan melanjutkan semua ini ketika dalang-dalang sepuh perlahan pamit dari panggung kehidupan? Di sudut-sudut kota dan desa, di ruangan sederhana yang dindingnya dipenuhi bayangan dan bunyi gamelan yang lembut, sekelompok anak-anak berkumpul. Mereka bukan sedang bermain biasa. Mereka belajar menjadi penjaga warisan budaya. Dari mengenal tokoh-tokoh pewayangan, belajar menyuarakan karakter, hingga menggerakkan wayang dengan tangan mungil mereka. Anak-anak ini sedang menapak jalan sunyi yang ditempuh para dalang terdahulu. Proses ini bukan sebentar, perlu ketekunan, cinta, dan kesabaran. Namun disinilah harapan itu tumbuh dari generasi paling muda. Seperti apa sih perkembangan pendidikan seni dalang untuk anak usia dini? Dan bagaimana kiprahnya untuk saat ini? Wah, kebetulan sekarang aku lagi ada di Taman Budaya Jawa Timur yang ada di Jalan Genteng Kali 85 Surabaya. Ada dua orang yang sudah nunggu aku, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama mereka. Langsung aja kita ikutin obrolan budaya di RRI Net. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam ruangan yang memang isinya di sini itu ada gong, ada gendang. Aduh, ini saya nggak tahu nih namanya satu persatu, tapi yang jelas kalau orang yang ada di sebelah saya ini pasti tahu banget namanya apa aja. Nah, kita langsung aja ngobrol bareng Bapak Haryo Suseno, SSN. Beliau adalah Ketua Sanggar Baladewa. Kita kenalan dulu. Selamat datang Pak di acara kami RRI Net Obrolan Budaya. Oh iya, ini tayang di YouTube RRI Surabaya ya, dan juga tayang di Obrolan Budaya Pro 4 96,8 MHz. Jadi langsung aja stay tune lewat radio, atau mungkin lagi santai-santai lihat handphone, buka aja itu YouTube-nya RRI Surabaya, nanti akan tayang di situ juga ya. Nah, Pak, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik Mbak. Alhamdulillah. Sehat selalu. Iya. Jadi Pak, saya mau tanya nih, Pak Seno atau Pak Rio ya, lebih enaknya dipanggil Pak Rio ya. Pak Rio ini Ketua Sanggar Baladewa. Sanggar Baladewa ini bergerak di bidang apa ini? Iya, jadi Sanggar Baladewa ini memang dikhususkan untuk latihan pedalangan. Jadi di pedalangan itu ada wayang, bermain wayang, bermain gamelan. Wayang dan gamelan. Ya, jadi di gamelan itu juga selain nabuh, adik-adik juga dilatih untuk vokal, baik itu yang sindenan atau vokal-vokal bersama. Gitu sih, Mbak. Jadi konsernya adalah di dalang dan juga seni pedalangan. Seni pedalangan begitu ya, semuanya, musiknya dan juga dalangnya begitu ya. Nah,
Ngomong-ngomong Pak, Sanggar Baladewa itu diambil namanya Baladewa apa karena terinspirasi dari tokoh pewayangan Pak? Ya, jadi gini, jadi selain itu, memang kami milih nama Baladewa itu karena di kawasan Jawa Timur, di wilayah Jawa Timur, itu tokoh yang paling menonjol atau yang paling disenangi itu di tokoh Baladewa. Oh iya. Tapi selain itu nama Baladewa itu juga ada kepanjangannya. Jadi Baladewa itu singkatan dari bermain, belajar dengan wayang. Jadi di sini kami ngajak adik-adik untuk mau seneng dengan kesenian tradisi dengan cara bermain dan belajar. Bermainnya mereka bisa bersama-sama, mereka lakukan bersama-sama, berlatih bersama-sama. Jadi kita berusaha kita create supaya mereka belajar wayang itu nggak terlalu tegang, nggak terlalu punya beban yang berat, tapi mereka seperti bermain dengan teman-temannya. Seperti bermain dengan teman-temannya, karena memang itu adalah dunia anak-anak ya, bermain betul. Begitu. Tapi juga harus belajar. Nah, salah satu pelajaran yang bisa didapat yaitu adalah tentang seni pedalangan untuk anak usia dini. Cocok banget nih sama tema kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal anak-anak, Bapak tadi sudah menyinggung tentang adik-adik, anak-anak gitu ya. Nah, sebenarnya usia ideal untuk memulai belajar dalang itu sebenarnya umur berapa sih, Pak? Kalau usia nggak ada patokan ya Mbak, karena yang gabung di sini itu mulai ada yang belum sekolah sampai sementara yang paling gede SMP kelas 9. Yang paling kecil? Sementara ini yang paling kecil playgroup. Oh iya? Ya. Playgroup? Ada yang playgroup. Belajar apanya nih Pak? Bagaimana cara mengajarinya Pak? Jadi gini, rata-rata yang sudah gabung di Baladewa itu selain mereka nyari kegiatan. Betul, biar nggak gadgetan aja ya Pak ya. Sebagian besar tuh mereka sudah punya hobi seneng wayang. Jadi mereka semua orang tuanya sudah punya bawaan seneng dengan wayang, terus dicarikan tempat untuk bisa belajar. Akhirnya ketemu dengan Sanggar Baladewa ini. Wah, saya ngebayangin anak kecil masih playgroup ya tadi ya? Ya. Playgroup itu kan basic banget lah, masih anak-anak banget gitu ya. Jadi mereka mulai belajarnya itu apa dulu Pak yang dipelajari Pak? Jadi di sini kita semua berikan pembekalan ke mereka Mbak. Jadi karena konsepnya kita bermain, mereka harus latihan pun harus bersama-sama. Jadi ada yang nggak diklasifikasi untuk anak playgroup aja, SD aja, SMP saja nggak ya? Karena kita sudah jadikan satu grup, jadi satu kelompok. Jadi sudah bisa satu kelompok. Betul. Karena nggak mengenal usia ya sebenarnya. Jadi ada yang dalang, ada yang nabuh, ada yang vokal. Jadi mereka sistemnya kita rotasi Mbak, nggak satu orang dalang tapi mereka bergantian. Termasuk untuk belajar nabuh pun mereka kita rotasi. Jadi nggak terus-terusan dia megang satu instrumen, tapi setelah dikuasai dia dipindah. Karena itu nanti bergantian dengan teman yang lain. Karena kan saya lihat itu kalau mungkin piano gitu kan ada nada do re mi fa sol la si do-nya tuh mungkin lebih mudah gitu kalau daripada ini gamelan ya Pak ya. Kayak gamelan seperti ini gini tahu do re mi fa sol la si do-nya ngajarin ke anak-anaknya itu gimana Pak? Iya, itu juga kita kasihkan pembekalan ke mereka. Jadi ada yang namanya kelas vokal Mbak. Oh, kelas vokal. Ya, jadi di sini kita ada berempat. Jadi saya dan Pak Ipung itu yang untuk pedalangan, termasuk administrasinya di Pak Ipung. Terus ada Bu Sri, beliau itu lulusan Karawitan ISI Surakarta. Solo, dia yang khusus untuk belajar vokal. Terus ada Pak Nanang, itu dari lulusan ISI Jogja. Beliau yang khusus untuk belajar nabuh. Jadi kita sudah saya dan teman-teman sudah terbagi untuk melatih adik-adik. Jadi untuk mengenal nada-nada di gamelan, di gong dan lain sebagainya yang ada di sini itu belajar vokal dulu. Ya, basicnya itu dulu berarti ya. Betul. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi Bapak bilang orang tuanya
ngajak anaknya ke sini karena merasa anaknya sudah punya apa namanya basic kesenangan udah punya bakat. sama ini bakat ini ya. Nah, berarti apakah mereka juga dari keluarga dalang, Pak? Rata-rata bukan sih Mbak. Jadi adik-adik itu banyak kenal wayangnya itu dari media sosial. Oh, justru dari media sosial? Iya, mereka sering nonton wayang di YouTube dan lain sebagainya. Terus dari situ biasanya di rumah itu terus nirukan, pengen apa jenenge, pengen punya wayang dibelikan orang tuanya. Kemudian cari tempat untuk melatih anaknya itu sih rata-rata seperti itu. Kalau dirunut ceritanya dari orang tuanya. Begitu ya? Ya. Oke, jadi karena memang sering muncul banget statement di masyarakat bahwasanya oh arek-arek iku sekolah itu sekolah dalang, belajar seni dalang atau wayang atau apapun itu karena mungkin orang tuanya. Ibunya misalnya penari, anaknya jadi ketularan ikut jadi penari. Kalau bapaknya dalang itu anaknya juga ikut ketularan jadi dalang. Tapi ternyata tidak ya? Di Surabaya sebagian besar bukan dari keluarga seniman. Oke, berarti itu terpatahkan. Pelajaran dalang untuk anak-anak siapapun itu di Surabaya ini khususnya itu karena backgroundnya anak-anak sudah suka melihatnya di media sosial. Nah, kelanjutan obrolan ini bakalan akan sangat menarik. Ditunggu ya habis ini. Zaman telah berubah, dunia bergerak cepat, dan kebudayaan tradisional harus bersaing dengan kecepatan layar sentuh. Di rumah-rumah, anak-anak lebih mengenal karakter kartun daripada tokoh Arjuna atau Semar. Ketika dunia digital menawarkan hiburan instan, mendengarkan wayang semalam suntuk menjadi pilihan yang tak lagi populer. Menanamkan kecintaan budaya sejak dini bukanlah pekerjaan ringan. Ia menuntut pendekatan baru, kesabaran ekstra, dan ruang-ruang yang mendukung. Nah, kembali lagi nih pemirsa RRI Net Obrolan Budaya. Jadi masih barengan Bapak Rio, Ketua Sanggar Baladewa, di mana beliau ini sangat luar biasa sekali mau ngajarin adik-adik, anak-anak kecil usia dini bahkan dari playgroup loh ini ya kan untuk belajar seni pedalangan. Nah, tadi sudah dijelasin bahwasanya kalau anak-anak itu rata-rata bukan dari keluarga seniman, justru mereka punya bakat dan kesenangan lihat dari media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pastinya ada pengalaman unik atau lucu nih Pak selama mengajar. Boleh dong cerita Pak? Kalau lucunya sepertinya tiap kita latihan mesti ada lucunya Mbak, karena memang apa ya yang kita hadapin itu tuh anak kecil ya kan? Terus mereka bukan apa ya, bukan dari basic senimannya itu hanya dari dia suka aja, nggak ada dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi kejadian aneh-aneh dan lucu tuh mesti tiap latihan tuh ada aja. Contohnya nih Pak, contohnya. Ya kayak yang tadi barusan Dek Asani itu apa? Kelas berapa itu dia? Asani itu kurang lebih SD atau kelas 1 atau TK ya saya jadi nggak apa kecil lah ya. Ya, oke. Apa setiap mau dalang itu kan biasanya ada pembukanya dulu. Lah itu sebenarnya di momen itu tuh dalangnya diem untuk apa jenenge konsentrasi tapi dia enggak, dia wis umek wae, jadi udah nyekel wayang dan lain sebagainya dan ngoprak. Jadi ya sering-sering apa kita ngingetin Asani diem dulu gitu, padahal itu udah mau pentas. Jadi dia sudah semangat, excited banget gitu ya. Gitu, wah, luar biasa. Berarti anak-anak itu benar-benar apa ya, cinta gitu ya sama seni pedalangan ini ya. Jadi tanpa disuruh mereka sudah kayak
pengen megang, pengen segera beraksi begitu ya? Malah sering-sering tuh mereka kalau disuruh maju itu rebutan. Jadi pengen Wah, pengen ah, apa ya, pengen praktek latihan dulu wow. atau dia sudah dipanggil tuh pengen lagi padahal temennya belum gitu. Jadi ya termasuk itulah kejadian-kejadian lucunya. Wah, Angkat tangan yang belum, yang sudah yang ikut angkat tangan gitu. pantesan Pak Samen awet muda. Iya, Jadi kumpulnya keseneng, anak-anak iya, terus. iya betul. Jadi kan ikut seneng gitu kan, ngelihat anak-anak yang lucu-lucu, yang unik dan semangat seperti itu, jadi Iya, bikin semangat juga Bapak untuk mengajar ya terima kan. kasih. Ada juga nggak sih Pak kejadian yang mengejutkan Bapak begitu tiba-tiba datang nih seorang murid gitu ya, ternyata dia sudah punya kemampuan yang luar biasa. Ada nggak Pak? Banyak kita malah Hmm. malah sering kali dan itu setiap apa ya bisa dibilang setiap kelompok itu mesti ada satu atau dua anak itu yang Hmm. kalau istilah Jawanya manjilo. Jadi Manjilo itu apa ya? lain dari teman-temannya. Jadi Oh, dia oke. punya level terlebih dari teman-temannya. Uh-huh. Jadi di angkatan yang ini tuh ada dua orang anak, ya dua orang anak itu Hmm. eh, entah memang dia ada garis keturunan sebelumnya dari mbah-mbah atau itu, dia Uh-huh. sudah pintar dalang. Sudah Artinya pintar. punya kemampuan suara yang bagus, punya cara megang wayang yang bagus. Jadi tekniknya dia udah punya. Oke. Terus sebelum yang ini yang angkatannya Dek Hasan itu Hmm. ada namanya Dek Paser. Uh-huh. Itu ayahnya itu juga bukan seniman, keluarganya bukan seniman, Hmm. tapi dia punya kemampuan yang lebih sampai bisa terakhir dia juara tingkat nasional di UNY Jogja. Wih, saya Gitu. merinding loh. Masih kecil, seangkatannya di Sekarang Ahsan nih. enggak, sekarang Sekarang kelas udah- 5 yang di udah- Pasir. Iya. Wah, tapi udah kelihatan bakatnya dari kecil. Dia gabung mulai kelas 3. Kelas 3 itu udah kecil banget Pak menurut Iya. saya Pak. Saya bahkan kaget loh, Bapak bilang dari playgroup. Hah, saya bayangin anak playgroup itu masih, alah mungkin main apa sih, mainan anak-anak pada Iya. umumnya di luaran sana ini, tapi dia sudah tertarik, excited untuk seni pedalangan, itu sudah luar biasa sekali Pak. Oke, jadi itu ya pengalaman yang luar biasa, ternyata ada murid yang memang sudah punya bakat, yang ternyata bakatnya pun karena apa ya, karena dia mungkin belajar dari yang dia lihat di media Iya, sosial gitu ya. dia sering nonton, sering nyoba, terus dia nggak takut untuk tanya. Terus dia sering dan ini satu apa ya mungkin tips dari Sanggar Baladewa. Hmm. Mereka yang cepat bisa itu karena mereka sering kumpul dengan teman-temannya bermain. Artinya bermain wayang. Oke. Jadi kayak mungkin sebelumnya juga banyak adik-adik Sanggar Baladewa seperti itu. Jadi mereka itu sudah kayak punya grup sendiri yang tiap latihan itu datang duluan. Mereka sudah bagi tugas ono sing dalang, ono sing nabuh, dan itu gantian bermain terus. Ternyata dari situ tuh bakat apa talentanya itu malah keluar. Jadi ada yang memang terus fokus pinter wayangannya apik, ada yang nabuhnya bagus, kendangannya bagus. Itu sering kita temui seperti itu, termasuk Dek Paser. Jadi dia nggak malu untuk ngajak temennya nginep di rumahnya. Kebetulan dia juga karena dia suka terus sudah punya juara, punya tabungan, dibelikan kendang, dibelikan wayang, teman-temannya dibawa ke akhirnya sana. ya sama orang tuanya gitu ya. Karena hasil dari dia sendiri menang Hasil dari lomba. sisi, wih, berarti aduh luar biasa sekali. Udah menang-menang, terus habis itu di rumah difasilitasi juga akhirnya buat Iya. itu. Oke. Fasilitas itu pun dipakai untuk kumpul dengan teman-temannya. Jadi sering Sabtu selesai latihan, nginep di rumahnya Paser atau mungkin temannya satunya lagi. Mereka keliling. Jadi, seperti yang menurut saya dan beberapa kali itu juga kelihatan hasilnya itu ternyata memang adik-adik lebih terasa dari sering bermain bareng-bareng itu sih. Oh iya. Oh iya Pak, saya ini kan tadi ngintip lihat ke belakang nih. Apa ini namanya? Wayang ya ini Pak ya? Ya. Nah ini saya lihat ukurannya memang disesuaikan sama anak-anak atau bagaimana Pak? Atau ada memang ukuran khusus buat latihan anak-anak? Kalau wayang enggak sih Mbak, ini standar. Kebetulan ini wayangnya wayang kancil. Oh, Jadi wayang wayang kancil memang ceritanya memang cerita-cerita binatang. Memang Hmm. kita siapkan. Ini dulu pemberian dari Pak Sinarto. Pak Sinarto. Pak Sinarto, nggih, Ketua Oke. Bupati Jawa Timur. Oh. Diberikan ke Sanggar Baladewa, artinya kita pakai untuk pembekalan awal untuk anak-anak yang masih kenal wayang. Masih awal kenal wayang. Mereka belajar megang wayang, menyuarakan wayang. Oh.
terus belajar vokal itu kita menggunakan wayang kancil. Oke, wayang kancil ini saya baru tahu loh. Yang saya tahu itu wayang itu yang ngomongin soal yang berat-berat gitu ya. Maksudnya contohnya kayak, aduh, tolong dikoreksi kalau saya salah ya Pak. Tentang apa ya, ceritanya itu selalu menggunakan tokoh-tokoh yang ada di dunia pewayangan yang gede-gede itu loh Pak. Jadi kalau semua ternyata ada yang namanya istilah wayang kancil itu kayaknya cocok memang sama anak-anak ya Pak. Iya. Jadi wayang kancil itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Jadi memang kalau wayang kancil itu memang dari awal diciptakan itu memang untuk konsumsi anak-anak. Jadi dari segi boneka wayangnya, terus dari ceritanya memang khusus untuk anak-anak. Jadi nggak terlalu berat muatannya, terus menyolahkan wayang, menggerakkan wayangnya juga nggak terlalu susah karena nggak terlalu banyak atraksi di boneka wayangnya. Terus untuk iringannya juga musiknya juga nggak terlalu berat. Oke. Jadi kok ceritanya cerita simpel-simpel aja sih Mbak. Ceritanya simpel-simpel aja. Oke, ternyata di balik itu semua ya, belajar wayang itu nggak sulit, nggak seperti yang dibayangkan. Mungkin kalau selama ini kita nonton wayang itu kan hanya untuk orang-orang yang tua-tua, yang senior-senior begitu ya. Dan memang muatannya memang berat-berat gitu ceritanya. Tapi ternyata anak-anak bisa belajar karena memang ada itu yang namanya wayang kancil. Ceritanya tentang binatang dan muatannya memang tidak terlalu berat, memang khususon buat anak-anak gitu ya. Memang untuk anak-anak. Luar biasa, dan cerita mengharukan tadi ada Dek Pasar yang bisa juara, terus akhirnya dia bisa memfasilitasi teman-temannya juga ngajak latihan di rumah. Itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Rio sudah berbagi ceritanya bagaimana secara gambaran anak-anak itu latihan di Sanggar Baladewa. Sukses selalu, semoga semakin banyak anak-anak yang suka sama seni pedalangan. Terima kasih. Sama-sama. Gedung-gedung budaya yang dulunya tampak sepi, kini kembali menggeliat. Di taman budaya seperti ini, anak-anak mendapatkan akses untuk mengenal dan merasakan denyut seni tradisional. Mereka bukan hanya diajarkan memainkan peran, tetapi juga memahami bahwa budaya bukan sekedar pertunjukan. Ia adalah identitas, akar, dan jati diri. Para pelatih dan seniman yang terlibat di dalamnya sadar, regenerasi harus dimulai dari sekarang atau selamanya akan hilang. Halo, selamat datang di acara RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Ane Riangga. Kali ini kita ada di Taman Budaya Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan dalang di usia dini. Bersama narasumber kita ada Bapak Haryo Widyoseno SSN, beliau adalah Ketua Sanggar Baladewa. Dan juga ada Bapak Bambang Dwi Sumanto SSN MMPD, beliau adalah Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi Taman Budaya Jawa Timur. Seperti apa obrolan kita? Langsung aja ikuti di RRI Net Obrolan Budaya. Baik pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, sekarang kita akan berbincang bersama Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi Taman Budaya Jawa Timur. Ada Bapak Bambang Dwi Sumanto SSN MMPD. Selamat datang Pak, ketemu lagi. Karena ini di Surabaya kita panggilnya Cak aja ya? Cak Bambang, oke. Cak Bambang, ini kudu redok medok gitu ya. Ya, apa kabarnya Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting itu awak waras, sehat, kuncinya begitu, duwe beras. Betul, harus punya beras di rumah. Nah, enggak punya beras enggak makan Pak nanti. Ya. Nah, ini kita lagi ngobrolin soal seni pedalangan di usia dini, Pak. Nah, karena Bapak dari Taman Budaya, itu artinya dari pemerintah. Kita pengen tahu nih Pak, secara metodenya dari pemerintah sendiri seperti apa nih Pak untuk
mendukung anak-anak itu belajar seni dalang, Pak? Anak-anak usia dini. Nggih, gitu. terima kasih. Nggih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Nggih. Karena posisi pemerintah itu punya kewajiban untuk mengembangkan kesenian atau seni budaya ini. Betul. Sehingga perlu sekali melibatkan stakeholder untuk mengembangkan kesenian di Jawa Timur. Jadi pengembangan kesenian di Jawa Timur tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam ikut mengembangkan kesenian ini. Ya salah satu contoh seperti di Taman Budaya ini, ada beberapa sanggar ya, sekitar 25 sampai ya sekitar 25 sanggar lah. Ada sanggar tari, ada sanggar karawitan, ada sanggar pedalangan, pencak silat, tari sendiri macam-macam, ada tari Jogja, tari Bali, tari Solo dan sebagainya. Lengkap ya Pak ya di sini. Di sini. Setelah mulai jam 15 ke atas. Ada salah satu contoh yang mengembangkan kesenian yang wujud pedalangan adalah Sanggar Baladewa. Ini sangat luar biasa. Ini wujud keseriusan dari stakeholder dalam membantu mengembangkan kelestarian seni budaya kita. Oke, jadi pemerintah juga harus merangkul para stakeholder yang bergerak di bidang seni. Iya, apapun itu. Iya. Baik termasuk khususnya ini sekarang kita lagi ngomongin soal dalang, juga seni pedalangan juga seni begitu. Seni pedalangan di Jawa Timur. Oke, jadi seni pedalangan di Jawa Timur dan kebetulan tadi kita juga lagi ngobrol-ngobrol gitu kan ya sama narasumber yang satunya lagi yang memang bergerak di dunia sanggar pedalangan seni pedalangan maksud saya. Oke, nah selain itu Pak, kan untuk anak-anak itu berbeda ya dengan anak-anak orang-orang yang usia dewasa. Iya. Seni dalang itu kan mencakup elemen suara, ya kan, gerak dan lain sebagainya. Iya. Nah itu untuk anak-anak sendiri seperti apa nih, Pak? Menurut Bapak, mereka supaya bisa menguasai hal-hal tersebut? Nah, ini membicarakan tentang pengenal wayang dan cara penguasaan kan, ya. Yang penting sekali. Jadi ketika kita mengenalkan wayang kepada anak-anak, diusahakan itu sesuai dengan taraf pengetahuan anak-anak juga. Kalau anak-anak itu kan banyak bermain ya, Betul. sehingga bagaimana mengenalkan wayang terhadap anak-anak ya kita kenalkan wayang-wayang yang salah satu contoh wayang hewan dan sebagainya itu. Nama ada wayang kancil, ada buaya, mungkin ada kera dan sebagainya itu. Itu kalau kita kenalkan wayang-wayang anak-anak, wayang-wayang hewan, itu anak akan lebih mengetahui, akan lebih cepat memahami karena mereka mengetahui itu dan itu dunianya anak-anak bermain kan begitu. Betul, betul. Sehingga cerita yang diberikan pun cerita yang seputar anak-anak begitu. Jangan membuli intinya ya. Terus tidak boleh memonopoli, kita ini hidup sosial dan sebagainya itu. Jadi tentang yang pertama adalah pengenalan terhadap tokoh itu sendiri. Pengenalan terhadap tokoh. Tokoh itu sendiri. Kedua, jangan diberi yang gerakan-gerakan sulit dulu. Betul. Kenapa wayang kita menggunakan wayang hewan atau wayang kancil disebut? Karena di situ tidak terlalu banyak gerak tangan kan gitu. Dia hanya memberikan contoh karakter jalan, karakter berbicara dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi anak-anak tidak merasa kesulitan gitu. Tentang suara pun fleksibel kalau wayang kancil atau wayang kancil yang biasa digunakan untuk wayang anak-anak itu fleksibel gitu. Jadi belajar itu dulu. Nanti setelah mengenal itu baru belajar wayang yang cerita Mahabharata Ramayana yaitu wayang kulit kan di situ. Di situ ada beberapa tokoh, bagaimana mengenal suara tokohnya, bagaimana mengenal gerakannya, itu tidak terlepas dari karakter wayangnya itu yang harus dilihat. Oh ini karakter wayangnya ini karakter wayang luruh atau karakter wayang yang tegas kan gitu. Kalau karakter wayang yang tegas, otomatis karakter yang disampaikan atau suaranya mesti tegas kan begitu. Tegas. Makanya dulu kalau bapak saya, kebetulan saya juga dalang, jadi kalau berbicara ini menarik sekali. Betul. Berarti bapak belajar dalang dari umur berapa? Ya sejak kecil, sejak karena kecil ya sudah sering mengikuti bapak dalang, saya di belakangnya gitu. Jadi bapak pernah bercerita begini,
kalau kamu membicarakan tokoh wayang itu, jadi lihatlah karakter wayang itu, mukanya wayang itu. Sehingga pemikiran kita harus masuk kepada karakter wayang itu. Itu nanti akan sesuai karakter yang dibutuhkan oleh tokoh itu yang kita perankan gitu. Makanya harus beberapa karakter yang kita punya, melihat dari penampilan muka wayang itu, tokohnya akan menyatu dengan diri kita kan begitu. Iya. Nah, Oke. itu. Nah, memang kalau saya lihat wayang itu kan yang paling utama adalah aspek suaranya. Iya. Karena suaranya itu seperti memvisualisasikan dari tokoh wayangnya tersebut. Iya, betul. Wayangnya kelihatan berwibawa, atau wayangnya itu modelnya memang dia adalah orang yang biasa-biasa saja misalnya. Itu makanya Bapak diajari oleh Bapak, kebetulan Bapak dalangnya Pak Sinten? Maksudnya bapak saya. Iya, betul. Saya kan asli Banyuwangi. Nama bapak saya Bapak Getang Sudarto. Ini berarti ceritanya malah cerita pribadi ya. Iya, nggak apa-apa. Backgroundnya seperti itu, dan ternyata anaknya sekarang gitu kan ikut melestarikan budaya melalui dari sisi pemerintah begitu ya. Makanya kan ketika kita memberikan masukan kepada pimpinan kami tentang kebijakan, kita tahu petanya gitu loh. Karena kita juga sebelumnya pelaku di situ. Peta kebudayaan saja kita juga paham. Sehingga kalau anak-anak itu langsung kita arahkan untuk menguasai yang lebih besar lagi kan, sedikit demi sedikit. Makanya di situ ada yang namanya gending, gandang, dan gendeng gitu. Gending, gandang, dan gendeng. Dalam arti begini, kalau kita ngomong gending, otomatis untuk bisa belajar wayang ada kaitannya dengan gamelan. Kita harus mengetahui bagaimana iringan wayang itu, dari sisi membentuk karakter yang sedih, karakter rongeh, atau karakter yang tegas dan sebagainya. Kita harus memahami itu. Gandang itu suara. Suara itu bisa suluk pedalangannya, bisa ketegasan retorika ketika mengucapkan a, i, u, e-nya terhadap tokoh itu, supaya pesan yang disampaikan itu tersampaikan kepada penonton. Dan yang terakhir gendeng sudah jelas. Kita harus gendeng pedalangannya. Benar-benar all out bahasanya anak sekarang. Totalitas. Iya. Guyonanya ngomong dewe, disauri dewe, ya dewe. Hampir sama Pak kayak saya di dunia radio Pak. Ngomong-ngomong sendiri disauti dewe. Oke, ternyata seseru itu dunia seni, penuh dengan dengan makna, dengan pastinya dukungan dari pemerintah. Kalau dari Taman Budaya sendiri merangkul para stakeholder dari sanggar-sanggar kesenian yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, untuk memajukan seni di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, masih bareng Bapak Bambang. Jangan kemana-mana. Gamelan adalah nafas dari pementasan wayang. Suara kenong, gong, dan saron bukan hanya mengiringi, tapi juga menghidupkan suasana. Di ruangan ini anak-anak belajar bukan hanya menabuh alat musik, mereka belajar tentang harmoni, irama yang sama. Nah, masih di RRI Net Obrolan Budaya yang ditayangkan di seluruh Indonesia per 4 ya. Jadi bisa langsung diikutin aja langsung. Setiap kali muter itu yang namanya per 4, kalau di Surabaya frekuensinya 96,8 MHz ya. Kalau yang di lain-lainnya kalian bisa cek di RRI Digital. Oke. Nah, kalau sekarang kita masih lanjut lagi ngobrol sama Cak Bambang, Kepala Seksi Dokumentasi dan Publikasi Taman Budaya Jawa Timur ya. Tadi udah dijelasin bahwa di Taman Budaya Jawa Timur ini ada kurang lebih 25 sanggar stakeholder yang bergabung. Ya, berarti bisa lebih bisa kurang. Lebih ya, pasti banyak ya yang ikut di sini ya. Ada 25, banyak banget itu. Dan ngomongin soal anak-anak sendiri yang dekat dengan dunia digital,
sering lihat HP, gadgetnya, itu kan juga merupakan tantangan tersendiri Pak untuk menarik anak-anak supaya mau berkesenian. Betul. Nah itu gimana Pak tanggapan Bapak? Kalau menurut saya kita harus bisa memanfaatkan situasi perkembangan ini. Justru dimanfaatkan? Iya, ya, kan okay. sekarang dunianya sudah dunia digital kan, sehingga itu salah satu upaya langkah kita untuk media pengenalan terhadap anak-anak, sehingga cara bagaimana anak-anak itu mencintai budaya kita atau bagaimana dia ikut melestarikan, ikut mengakui budaya kita, tidak harus menjadi pelaku. Peduli dengan kesenian itu, kita kan punya gadget atau HP itu tadi disampaikan. Ada kesenian, latihan kesenian, kita foto, kita unggah, kita buat caption pelestarian kesenian, itu sudah ikut melestarikan kan begitu. Terus sekarang dengan perkembangan IT, sudah banyak langkah-langkah dari kampus-kampus tertentu yang mengembangkan IT sehingga anak-anak kan biasanya mainan game di HP. Ya tokoh-tokoh di dalam game itu tokoh-tokoh wayang, ada di situ ada Gatot Kaca. Kalau dulu kan kesenian manca ya, kura-kura ninja dan lain sebagainya ya. Itu kita ganti, itu sudah banyak. Bahkan tokoh-tokoh wayang yang digunakan itu tokoh-tokoh wayang yang ada di kesenian Jawa itu. Sehingga di situ ada Gatot Koco, ada Antorjo. Bahkan yang lebih mudah dikenali itu Ponakawan, ada Semar, ada Gareng, ada Petru, ada Bagong. Melalui perkembangan IT itu dengan game itu. Simbol-simbolnya pakai itu, dan sekarang sudah banyak yang menggunakan, salah satu contoh suaranya almarhum Seno Nugroho itu yang terkenal ya, dengan suaranya sendiri, tapi wayangnya wayang animasi yang datang dan bisa terbang dan sebagainya, tapi karakter suara yang muncul tetap suara almarhum Seno Nugroho itu sudah ada. Itu luar biasa. Jadi anak-anak mengenal kesenian, terutama kita ngomong wayang-wayang ya, tidak hanya dari sanggar, dari media sosial, dari YouTube pun sudah banyak. Berarti apakah itu artinya Taman Budaya Jawa Timur ini juga memanfaatkan digital Pak, secara IT begitu juga Pak untuk melestarikan seni budaya? Kita melestarikan melalui media digital, kebetulan kami kan di dokumentasi publikasi ya. Betul. Kita menyampaikan informasi-informasi kesenian kita, mempublikasikan gitu ya juga melalui aplikasi kita, melalui media digital kita, ada Facebook, ada Instagram. Nanti kalau bisa dicek di Instagram Cak Durasim itu ya. Semua kegiatan yang ada di Cak Durasim kita unggah di situ. Itu juga ada tambahan pengetahuan kepada masyarakat, yaitu berupa infografis. Infografis itu mungkin tentang kesenian Jawa Timur, salah satu contoh gandrung ya. Gandrung itu di situ ada omprok, namanya omprok itu kulit yang dipakai. Itu omprok itu apa? Di situ dijelaskan dalam infografis itu. Kita unggah, itu salah satu pengenalan kita, langkah-langkah kita untuk mengenalkan kesenian di Jawa Timur. Begitupun wayang. Di situ ada kayon atau gunungan ya. Gunungan itu apa? Kita buat infografis, di situ kita jelaskan di dalam kayon itu ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Jadi penyatuan alam manusia dan Tuhan ada di simbol gunungan itu. Itu kita unggah di infografis kita. Begitupun kesenian-kesenian yang ada di Jawa Timur untuk mengangkat kembali kesenian-kesenian yang hampir punah. Contoh seumpama kita ngomong wayang kurucil, kita ngomong topeng, kita ngomong upacara adat, jagoan dan sebagainya, itu generasi sekarang kan tidak begitu mengenal. Nah, gitu kita angkat melalui infografis itu di Instagram Cak Durasim, bisa dicek banyak. Bisa jadi banyak media belajar juga buat anak-anak berarti ya. Iya, tambahan pengetahuan. Iya. Berarti main juga nih secara informasi melalui media sosial, media digital itu juga main juga ini dari Taman Budaya. Kita masukkan terus dengan perkembangan ini. Terus untuk intensitas lomba-lomba nih Pak, kan mereka yang ikut berkesenian itu kan juga akan sangat senang sekali begitu ya ketika di challenge dalam sebuah kompetisi begitu. Apakah pemerintah juga ada tuh lomba-lomba begitu buat anak-anak khususnya dunia dalang nih?
Ada program kita ada ya, ada namanya Festival Dalang Muda, ada Festival Dalang Anak, ada. Tapi kita ketahui bersama ya mohon maaf karena ada efisiensi sehingga ada beberapa yang belum bisa kita jalankan, tapi kita tetap berupaya. Betul. Kan langkah itu harus kita lakukan. Untuk pengembangan budaya itu tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah. Sehingga kita masih berupaya menggandeng stakeholder bagaimana festival-festival atau lomba-lomba untuk menjadi salah satu sarana peningkatan SDM anak-anak kita atau seniman kita tetap bisa terlaksana. Tetap kita upayakan. Betul. Jadi tetap diupayakan. Kalau memang masalah anggaran itu bisa lah dicari sama stakeholder, sponsorship seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau dari orang tua sendiri seperti apa? Apakah kan ada tuh, saya juga kebetulan anak saya kan ikut nari gitu kan Pak. Di sini juga sih. Ya. Dan orang tua itu saya lihat itu juga ada yang modalnya tuh antusias. Ketika mungkin ada pagelaran apa, mau ngadain festival apa gitu ya, penampilan apa, mereka itu saling bergotong royong mau keluar dana pribadi sendiri untuk seperti itu. Nah, ini adalah bentuk support dari orang tua. Kalau Bapak sendiri melihat support orang tua sekarang ini terhadap anak-anak untuk dunia seni ini seperti apa, Pak? Sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab. Sehingga ketika kita untuk perkembangan anak kita itu selalu berupaya bagaimanapun keadaannya kita selalu mensupport anak itu. Salah satu contoh kebersamaan para orang tua untuk mensupport anak-anak kita. Terutama ketika ada panggung gelar dan sebagainya, orang tua di situ hadir mensupport itu sudah luar biasa, Sehingga anak-anak itu merasa, oh ini berarti penting gitu loh. Karena bapak ibuku juga menyetujui dan bahkan mendukung perkembangan kesenian ini. Betul. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa pengembangan kesenian itu tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah itu memberikan kebebasannya seluas-luasnya kepada masyarakat. Itu ada nilai tambah sosial kultural, ada nilai tambah kemartabatan, nilai tambah budi, nilai tambah pekerti terhadap anak-anak kita. Karena harus kita sadar bahwa kebudayaan ini adalah peradaban kita. Ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan karena di situ ada nilai-nilai yang tidak ada di dalam kelompok-kelompok lainnya. Di dalam kesenian itu luar biasa. Apalagi kita kembali tadi ngomong wayang di Sangkar Baladewa. Kenapa wayang itu sangat digemari dan kita bilang sangat penting? Karena di situ ada nilai yang sangat luar biasa. Nilai tatanan, nilai tuntunan, nilai tontonan. Tatanan di situ ada tatanan tentang bagaimana seorang raja dengan patih, bagaimana patih dengan masyarakat. Tuntunan sudah jelas di situ mengandung ajaran-ajaran gitu loh. Itu pun tidak secara langsung anak akan memahami, oh orang hidup itu seperti ini. Betul. Hidup sosial itu seperti ini, hidup berketuhanan itu seperti ini gitu loh. Dan sudah dijelas lagi di situ ada nilai tontonan yang sangat luar biasa dan tontonan yang disajikan diharapkan berguna untuk penontonnya. Nilai-nilai yang disampaikan adalah nilai-nilai yang menuntun karakter bangsa. Menuntun karakter bangsa. Mungkin ada sedikit aja harapan dan pesan Bapak untuk seni pedalangan anak-anak di usia dini. Mulailah sekarang kita ikut melestarikan kesenian ini, ikut membumikan kesenian bangsa ini dengan cara apapun. Jadi melalui upload di media sosial, dengan HP yang kita punya, kita peduli dan ketika kita bertemu dengan seniman, kita aktif bertanya dan hasil pertanyaan itu bisa menjadi materi kita unggah di media sosial dan itu adalah salah satu langkah generasi muda untuk mencintai budaya kita ini. Terima kasih Cak Bambang atas waktunya. Sama-sama. Dan pastinya ini dukungan dari pemerintah juga sangat luar biasa. Tidak henti-hentinya pemerintah juga mengajak seluruh anak-anak yang ada di Surabaya khususnya ini untuk berkesenian. Disediakan tempatnya, disediakan, difasilitasi seperti itu ya, dan juga didukung pastinya. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Amin. Untuk
Pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, jangan lupa saksikan terus RRI Net Obrolan Budaya di YouTube RRI Surabaya dan juga bisa didengarkan di Pro 4 di seluruh Indonesia. Untuk Surabaya sendiri frekuensinya 96,8 hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 jam 10 sampai jam 11 malam. Dan untuk penutup perjumpaan kita kali ini, mari kita saksikan penampilan dari adik-adik Sanggar Baladewa. Wayang adalah cermin dari perjalanan manusia. Di balik cerita para ksatria dan dewa tersimpan pelajaran hidup yang tak lekang oleh zaman. Menjadi dalang bukan sekedar bisa memainkan tokoh. Ia adalah panggilan jiwa untuk menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dari tangan-tangan kecil yang kini memegang tokoh Semar, Bima dan Srikanti, kita bisa percaya bahwa bayang-bayang ini akan terus bergerak, bahwa selama masih ada yang setia menceritakan, budaya ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Lihatlah mereka, muda, polos, tapi penuh semangat. Di antara tabuhan gamelan dan sorot mata penonton,
mereka membawa cahaya kecil untuk warisan yang besar. Karena budaya tidak diwariskan lewat kata-kata, ia ditanam melalui teladan, dilatih dengan cinta, dan dibesarkan dengan waktu. Inilah generasi penerus para dalang kecil yang kelak akan menjadi penjaga jiwa bangsa.
Gusti